Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan isi materi IPS tentang masa demokrasi parlementer. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dan juga materi yang akan kami bahas. Perkenalkan, nama saya Sarnia Aprilia. Materi yang akan saya bahas adalah tentang poin A, demokrasi dan ciri demokrasi parlementer, dan B, gangguan keamanan. Selanjutnya, Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi. Saya akan membahas poin C dan D, yaitu tentang pemilihan umum tahun 1955 dan konferensi Asia Afrika. Dan saya Muhammad Mudar akan menjelaskan bagian F, yaitu dekret presiden. Dan saya Zami Triatazaka Ramadan akan membahas poin E tentang perkembangan ekonomi pada masa parlementer. Simak video selanjutnya. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. 1. Sistem pemerintahan parlementer, yakni presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara adalah sistem parlementer, yang artinya presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlementer sangat berkuasa. 2. Sering terjadi pergantian kabinet. Pada tahun 1950 sampai 1959 mengalami 7 kali pergantian kabinet. Kabinet pertama adalah Kabinet Natsir dari periode September 1950 sampai Februari 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman dari April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dari April 1952 sampai Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Midjojo dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Midjojo I dari Maret 1956 sampai Maret 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda dari periode Maret 1957 sampai Juli 1959. Dan yang ketiga, menganut sistem multipartai sehingga banyak partai politik yang ikut serta. Kabinet parlementer dapat berlaku di negara-negara yang menganut liberal dengan ciri khas multipartai. DPR parlementer dapat menjatuhkan pemerintah eksekutif dan emosi tidak percaya. Hal ini terjadi karena Perdana Menteri Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. B. Gangguan keamanan. Pada masa demokrasi parlementer, terjadi sejumlah gangguan keamanan, antara lain, yang pertama, pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dan Aceh. Pemberontakan ini merupakan bagian dari gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dan yang kedua, pemberontakan PRRI atau Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan separatis yang menuntut otonomi daerah di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini dipicu oleh kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dan lebih mengistimewakan Jawa. Saya akan membacakan poin C, yaitu tentang pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum atau biasa yang disebut dengan pemilu tahun 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer, pada masa Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Pemilu pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik. Yang pertama adalah PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU, dan yang keempat PKI. Tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD tahun 1956. Sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada November 1956. Selanjutnya ada latar belakang. Pertama ada
resolusi fisik atau perang kemerdekaan. Yang kedua ada pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintahan yang cukup menguras energi. Yang ketiga, belum adanya UU yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. UU Pemilu baru disahkan pada 4 April 1953. Yang selanjutnya adalah proses pemilihan umum. Pendaftaran dimulai sejak Mei tahun 1954 sampai November tahun 1954. Jumlah warga negara yang memenuhi syarat pemilu ada 43.104.464 jiwa. Pemilihan pertama terdapat 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Selanjutnya adalah hasil pemilu. Hasil pemilu tahap 1 diikuti 172 kontestan. Namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi adalah PNI sebesar 22,3%, Masyumi sebesar 20,9%, NU sebesar 18,4%, dan PKI sebesar 15,4%. Hasil pemilu tahap 2. Jumlah kursi anggota konstituante adalah 520. Namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan, maka jatah kursi dikurangi 6 menjadi 514 kursi. Hasil pemilihan menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI memiliki dukungan yang tinggi. Sementara Masyumi perolehan suara merosot dibanding pemilihan anggota DPR. Selanjutnya saya akan membahas poin D, yaitu tentang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi pada sebuah tingkat tinggi yang telah diadakan dengan negara dari Asia dan Afrika. Konferensi berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 dan sering disebut sebagai Konferensi Bandung karena diadakan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi Asia Afrika Bandung dihadiri 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Mereka adalah perwakilan dari separuh penduduk dunia. Adapun 5 negara penggagas Konferensi Asia Afrika adalah yang pertama ada Indonesia, diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastrawamidjojo. Yang kedua ada Sri Lanka, diwakili oleh PM Sir John Tolelawala. Yang ketiga ada Burma, Myanmar, diwakili oleh PMUNU. Yang keempat ada Pakistan, diwakili oleh PM Muhammad Ali. Yang kelima ada India, diwakili oleh PM Jawaharlal Nehru. Adapun 24 negara Asia yang menghadiri Konferensi Asia Afrika, yaitu ada Afghanistan, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Cina, Mesir, Iran, Irak, Jepang, Yordia, Laos, dan lain-lain. Tentang latar belakang KAA. Yang pertama adalah negara-negara Asia Afrika mempunyai sebuah nasib dan sejarah yang sama, yang merupakan tujuan penjajah terdapat dalam bangsa-bangsa wilayah Eropa. Kedua, perubahan dalam bidang politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, khususnya dalam situasi internal, dikhawatirkan oleh perlombaan senjata antara blok timur dan blok barat. Dapat meningkatnya dalam sebuah kesadaran akan negara-negara Asia Afrika yang masih dijajah untuk kemerdekaan. Yang terakhir, belum ada kesadaran persatuan di antara negara-negara Asia merdeka, di mana dalam wilayah Amerika Serikat dan Rusia kemudian terlibat. Peran Indonesia. Yang pertama ada sebagai negara pemrakarsa konferensi. 2. Sebagai tuan rumah konferensi Pancanegara di Bogor 28-29 Desember 1954 sebagai pertemuan pendahuluan KAA. Yang ketiga adalah sebagai tempat penyelenggaraan KAA 1955. Yang terakhir ada tujuan KAA. Tujuan dalam sebuah konferensi Asia Afrika merupakan sebagai memperkuat adanya suatu solidaritas terhadap sebuah negara-negara di Asia dan Afrika, dan sebagai memerangi kolonialisme bagian barat. Sekian dari saya.
Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. 1. Kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara pada tahun 1950. Kebijakan Gunting Syafruddin merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki permasalahan ekonomi pada saat itu. 2. Ekonomi sistem gerakan benteng yang dilakukan dengan cara memberikan modal atau bantuan kepada pengusaha pribumi. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketergantungan ekonomi terhadap negara asing. 4. Upaya mengatasi permasalahan ekonomi dalam penyusunan Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT dapat dilakukan dengan 1. Menstabilitaskan ekonomi. 2. Meningkatkan produksi. 3. Mengubah struktur ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas bagian F, yaitu Dekret Presiden. Kondisi ekonomi dinilai tidak menunjukkan kesejahteraan, munculnya gangguan keamanan di daerah, serta kegagalan Dewan Konstituante menyusun undang-undang pengganti Undang-Undang 1945, membuat Presiden Soekarno memutuskan negara dalam kondisi bahaya. Hal ini ditindaklanjuti Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembubaran konstituante. Pembubaran konstituante adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959, di mana Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Latar belakang pembubaran konstituante. Konstituante dibentuk pada tahun 1955 untuk membuat konstitusi baru yang akan menggantikan Undang-Undang 1945. Namun, proses pembuatan konstitusi tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dan tidak menghasilkan kesepakatan. Dampak pembubaran konstituante. Ada beberapa dampak antara lain, yaitu yang pertama adalah kembali ke Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 kembali menjadi konstitusi negara setelah sebelumnya dihentikan sementara. Yang kedua adalah perubahan sistem pemerintahan. Pembubaran konstituante juga mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Yang ketiga adalah penguatan kekuasaan presiden. Pembubaran konstituante juga memperkuat kekuasaan presiden, karena presiden memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan dekret dan peraturan lainnya. Yang kedua adalah pengembalian Undang-Undang 1945. Pengembalian Undang-Undang 1945 adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959. Di mana Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dampak pengembalian Undang-Undang 1945. Pengembalian Undang-Undang 1945 memiliki beberapa dampak antara lain. Yang pertama adalah kestabilan politik. Pengembalian Undang-Undang 1945 membantu menciptakan kestabilan politik di Indonesia. Yang kedua adalah pertahanan kesatuan dan keutuhan bangsa. Pengembalian Undang-Undang 1945 membantu mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa. Yang ketiga adalah perubahan sistem pemerintahan. Pengembalian Undang-Undang 1945 juga mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Pembentukan MPRS atau Majelis Permusyarahan Rakyat Sementara dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara terjadi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Latar belakang pembentukan. Pada tahun 1959, Konstituante gagal membuat konstitusi baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Hal ini menyebabkan kekacauan politik dan memburuknya keadaan negara. Untuk mengatasi situasi ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pembentukan MPRS. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Anggota MPRS terdiri dari 261 orang anggota DPR, 94 orang anggota utusan daerah, dan 200 orang anggota wakil golongan. Tugas MPRS adalah mengesahkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Pembentukan DPAS.
DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Anggota DPAS diangkat dan dihentikan oleh Presiden. Tugas DPAS adalah memberikan nasihat kepada Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam praktiknya, MPRS dan DPAS memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kebijakan Presiden Soekarno, namun juga memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara. Sekian video penjelasan materi tentang masa demokrasi parlementer dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum